pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat, kuat, dan penuh semangat dalam belajar. Pak Ardi selalu ingatkan sebelum melakukan aktivitas, rapikan dan bersihkan tempat tidurmu dulu, karena itu adalah sebagian dari pembelajaran dan juga meringankan beban orang tuamu. Ingat, Pak Ardi juga menyampaikan supaya mendengarkan nasihat dan perintah orang tuamu. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah menuliskan ide pokok dalam diagram pohon atau peta pikiran. Kali ini kita belajar membuat cerita pendek atau cerpen berdasarkan ide pokok pada gambar. Jadi nanti kalian lihat gambarnya, lalu tuliskan ide pokok dan kalimat utamanya kalian rangkai menjadi sebuah cerita yang pendek. Maka dari itu, dengar dan tonton penjelasan dari Pak Ardi. Materi pada pagi hari ini adalah menulis cerita berdasarkan gambar dan ide pokok. Adalah bentuk atau gambar atau lukisan yang dikombinasikan dengan tulisan sehingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Bentuk gambar atau cerita berupa komik, cover, majalah, atau gambar-gambar yang ada di buku kalian. Nah, langkah-langkah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok adalah yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Topiknya itu tentang apa? Kalian lihat dulu gambarnya. Setelah itu, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama. Kelima, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Dan terakhir keenam, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu tadi ya langkah-langkah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok pada gambar. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini. Kalian lihat di situ ada siapa, ada berapa orang, dan ada apa di gambar tersebut. Kalian lihat ada seorang lelaki yang sudah tua, dan seorang anak-anak dan juga kelinci. Nah, kita tentukan ide pokok berdasarkan gambar tersebut ya. Ide pokoknya apa kira-kira? Iya, benar sekali, ide pokoknya membersihkan kandang kelinci. Setelah kita menemukan ide pokoknya, kita buat kalimat utamanya berdasarkan ide pokok tersebut, yaitu pada suatu sore Bimo dan ayah membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Karena di situ ada dua orang ya. Satunya lelaki tua, satunya anak-anak, berarti ayah dan anak. Setelah kalian dapat kalimat utamanya, kita rangkai menjadi sebuah paragraf. Nah, ini contoh yang sudah jadikan paragraf ya. Kita baca bersama-sama. Pada suatu sore, Bimo dan ayah membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Ayah memberikan Bimo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Setelah menggunakan sarung tangan, Bimo mulai membantu ayah. Bimo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Kotoran kelinci-kelinci tersebut tidak lupa disapu. Kandang kelinci harus dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci.
Ternyata mudah kan membuat cerita berdasarkan ide pokok pada gambar? Pak Ardi berharap kalian juga bisa menuliskan cerita pendek berdasarkan ide pokok pada gambar. Itu tadi ya penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket halaman 70, kalian perhatikan 3 gambar tersebut. Lalu tuliskan ide pokok pada masing-masing gambar. Setelah itu buatlah cerita pendek berdasarkan ide pokok yang kalian tulis. Menjadi 1 paragraf saja ya. Caranya seperti apa? Perhatikan gambarnya secara cermat dan teliti. Lalu tuliskan ide pokoknya. Terus kembangkan menjadi kalimat utama. Setelah itu buatlah cerita menjadi 1 paragraf saja. Selamat mengerjakan anak-anakku. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat rahmat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita, menambah pengetahuan kita. Juga Tuhan sertai berikan kesehatan pada kita semua. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa selalu tersenyum dan tetap bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.